Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian subuh yang indah ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kita bawakan dengan tema ternyata Lailatul Qadar yang selama ini didamba-damba oleh setiap muslimin dan muslimat, yang didamba-damba oleh mukminin dan mukminat, ternyata hanyalah simbol-simbol belaka. Dan tak satu pun manusia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar bila manusianya masih syirik kepada Tuhannya. Dan tak satu pun manusia yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar ketika di dalam hatinya manusia masih wujud sebagai sang pencipta atas segala aktivitas yang dikerjakannya. Dan tak satu pun manusia bisa mendapatkan malam kemuliaan malam Lailatul Qadar ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya. Manusia masih jadi sang Khalik di dalam dadanya. Kebanyakan orang bertanya kepada saya, loh kok bisa manusia menjadi Tuhan di dalam hatinya? Tak mungkinlah manusia sebagai makhluk ini menjadi Tuhan di dalam hatinya. Bila Anda tidak percaya, mari silakan tengok hati kita sendiri-sendiri. Contoh, sebagai makhluk, kita selama ini mengakuinya bahwa diri manusia kita ini adalah makhluk. Tentunya makhluk itu hanyalah makhluk, maknanya tidak bisa berkuasa apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa, akan tetapi realitanya di dalam hati kita, kitalah sebagai pencipta apa-apa, kitalah sebagai pencipta siapa-siapa. Seolah-olah apa yang kita lakukan, ibadah, sholat, zikiran, baca Al-Quran, bekerja, duduk, berdiri, makan, minum, mandi, dan sebagainya, seolah-olah semuanya ciptaan diri masing-masing kita selama ini. Begitu juga agama-agama lain. Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, seolah-olah masing-masing diri manusianya lah yang bisa bersyariat.
Berarti manusia yang masih merasa berkuasa untuk syariat-syariat kemanusiaannya, itu artinya bahwa manusia selama ini berkedudukan sebagai sang pencipta, berkedudukan sebagai khalik daripada makhluk. Kenapa? Karena manusianya merasa bisa mencipta apa-apa. Karena manusianya merasa menjadi pencipta siapa-siapa di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud, manusia takkan pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang termulia daripada kehidupan diri kita sendiri selama ini. Ketika manusianya masih belum kenal Tuhannya. Ketika manusia belum pernah menghadap Tuhannya. Ketika manusianya belum bertemu Tuhannya. Jadi manusia takkan pernah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sebelum manusia masuk surga. Jadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu manusianya wajib masuk surga dulu, baru bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa kok wajib masuk surga dulu? Karena untuk menyaksikan Allah itu adanya hanya di surga. Lah kalau kita tak pernah menghadap Allah, lalu solat-solat yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan, sedekah-sedekah yang kita berikan untuk fakir miskin, untuk anak yatim dan sebagainya selama ini. Lalu dikemanakan semua ibadah, solat dan yang kita lakukan selama ini? Kalau kita belum masuk surga dan menghadap Allah, apa bisa kita pasrahkan semua ibadah itu? Akhirnya semua ibadah itu ya dimakan sendiri-sendiri. Maknanya diaku-akui bahwa diri manusianya lah yang mampu untuk beribadah. Maka dimakan sendiri dan diaku-akui bahwa hanya manusialah yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa zikiran, yang bisa bersalawatan, yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa bekerja dan sebagainya. Sehingga apa yang diamalkan selama ini tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini masih jadi ahli neraka. Jadi untuk menyerahkan semua amal yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, kita harus beribadah di dalam surga dulu sambil menyaksikan, sambil bertemu wajhullah. Baru bisa diterima semua amal ibadah yang kita lakukan bila kita sudah masuk surga dulu. Akan tetapi bila kita belum masuk ke dalam surga alias masih di dalam neraka, ya semuanya percuma dan tak berguna. Alias sia-sia wae, diaku-akui milik manusianya segala ibadahnya, ya panas, ya hancur. Zong, tak ada manfaatnya sama sekali. Menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia pasti banyak manfaatnya ibadah-ibadah yang dilakukan. Manfaatnya untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi manfaatnya untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Agar dilihat orang, aku beribadah. Agar dilihat orang, aku ahli sholat, agar dilihat orang, aku ahli Al-Quran, agar dipandang orang, aku ahli hadis, agar dipandang orang, aku alim ulama, aku kiai ustadz dan sebagainya.
itu semua hanya untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Selama ini amal kita tersendat, terbelenggu, terpenjara bersama hawa nafsu. Jadi untuk diterimanya semua amal ibadah itu harus masuk surga dulu, baru ketika masuk surga menghadap Allah diaturkanlah syariat-syariat yang dikerjakan itu supaya lillahi ta'ala. Jadi tempatnya lillahi ta'ala itu bukan di dunia ini. Tempatnya lillahi ta'ala itu ya berada di dalam surganya Allah ketika manusianya sudah menyaksikan Tuhannya, ditandai bahwa manusianya sudah tak wujud lagi, ditandai bahwa manusianya sudah tak hidup lagi, ditandai bahwa manusia sudah tak berkuasa lagi atas dirinya. Itulah ibadah di dalam surga. Imbasnya di dalam hati manusianya sudah tak ada rasa bangga lagi dengan ibadahnya. Sudah tak ada rasa mulia lagi dengan ibadahnya. Kenapa? Karena ibadahnya, karena semua yang ia lakukan bukan milik manusianya lagi, akan tetapi milik lillahi ta'ala. Apa yang kita bangga-banggakan bila kita tak mampu apa-apa? Apa yang kita bangga-banggakan bila diri kita mati dan goib? Maka sudah tak ada kebanggaan, kemuliaan lagi. Kenapa? Karena manusianya tak mampu untuk melakukan itu semua kecuali bersama Tuhannya. Yang berhak bangga, yang berhak mulia, yang berhak besar, yang berhak suci, ya hanya pencipta manusia dan yang hanya pencipta amal apapun yang manusia kerjakan. Itulah kesucian itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali kepada kajian kita kali ini tentang malam Lailatul Qadar yang banyak diburu oleh seluruh umat manusia, terkhususnya orang-orang yang beragama Islam, memburu malam Lailatul Qadar yang mana kemuliaannya yaitu 1000 bulan. Bila dihitung tahun sekitar 84 tahun. Jadi 84 tahun ditebus hanya sekejap mata. Inilah makna jalan wat siratal mustaqim yang lamanya 80 tahun bisa ditembus hanya sekejap mata bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Yakni bila mana manusianya sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka semua umurnya itu akan hancur lebur. Apapun yang dilakukan di selama hidupnya, banyaknya dosa berapapun dihancurkan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga suci bersih hati manusianya dari dosa-dosanya selama hidupnya. Bila manusia sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi hakikat malam Lailatul Qadar itu adalah malam pembaiatan, yakni hari saat mengikuti bimbingan-bimbingan baiat untuk ditemukan dengan malam Lailatul Qadar, untuk dimasukkan surganya Allah dan menyaksikan Allah. Jadi tujuan mengikuti bimbingan-bimbingan baiat itu supaya manusianya berguru langsung kepada Allah. Jadi para sahabat-sahabat yang baru mengikuti di live ini bisa diulang kaji atau disaksikan kembali di YouTube Uripe Allah. Karena setiap live kami unggah di YouTube agar bisa diulang. Marilah kita buka bersama, ambil Al-Qur'annya,
kita buka di dalam surat Al-Qadar sesuai pembahasan kita kali ini, yakni malam Lailatul Qadar itu hanyalah simbol-simbol belaka bagi manusianya. Bila manusianya masih merasa wujud, merasa ada, merasa nyata, merasa berkuasa atas dirinya, maka malam Lailatul Qadar itu hanyalah simbol saja, sia-sia saja. Bagaimana caranya agar Lailatul Qadar itu tidak hanya simbol saja, dan bagaimana caranya agar malam Lailatul Qadar itu nampak nyata dan jelas keberadaannya, tidak simbol-simbol lagi. Syaratnya ya, lepaskan beban-bebanmu, hartamu lepaskan, ilmumu lepaskan, amalmu, kepahamanmu lepaskan, bahkan hidup dan badanmu pun juga harus dilepaskan. Maka akan menyaksikan malam Lailatul Qadar ini dengan nyata dan jelas keberadaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, tanda kurung Al-Quran, pada malam Qadar. Apa maknanya? Jadi Al-Quran diturunkan, yaitu nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Yang dimaksud nuzulul Quran yang selama ini kita peringati saja, ya tak ada gunanya, percuma dan tak bergun bila hanya diperingati saja. Berarti turunnya Al-Quran itu hoak, hanya simbol bagi setiap diri manusianya. Bila manusianya belum bertemu Tuhannya, hanya hoak, hanya diperingati saja, tidak menemukan sejatinya nuzulul Quran yang ada di dalam dada manusia. Al-Quran sejak dulu sudah diturunkan, manusia hanya memperingati saja, tidak tahu makna apa yang dimaksud turunnya Al-Quran itu. Maknanya nuzulul Quran di bulan suci Ramadan itu ketika manusianya sudah mensucikan diri manusianya di hatinya, maka nyatalah Tuhannya, dan itulah yang disebut nuzulul Quran, dan hukum Al-Quran sudah teraplikasi di dalam dada manusianya. Sehingga apa yang di dalam Al-Quran sudah dipahami dan sudah dilaksanakan isinya. Bukan hanya dibaca-baca saja Al-Quran itu. Bila hanya dibaca-baca saja, bila hanya dihafal-hafal saja, berarti Al-Qurannya hoak, belum turun. Turunnya turun di mana? Ya turunnya di dalam dada setiap manusia. Itulah yang dimaksud nuzulul Quran yang adanya di bulan suci Ramadan, ketika manusianya sudah mensucikan dirinya dari dirinya di hatinya, maka akan terrealisasi makna nuzulul Quran itu, karena di dalam hati manusia sudah menjadi Al-Quran qadim, melaksanakan apa yang ada di dalam surat-surat Allah, pesan-pesan Allah lewat Al-Quran itu sendiri. Mari kita ulangi. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar.
Malam Qadar itu malamnya manusianya di hatinya. Malam Al-Qadar itu tiadanya diri manusianya di hatinya. Malam Al-Qadar itu malamnya tiadanya kegoibannya manusianya di dalam hatinya. Maka bila manusianya sudah malam, manusianya sudah gelap, manusianya sudah goib, manusianya sudah mati, manusianya sudah tak bisa berkuasa lagi atas dirinya, itulah yang dimaksud malam Al-Qadar. Ketika malam manusianya di dalam hatinya, maka terang benderanglah kodok dan kodarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan terang benderang cahaya nurullah dan akan gelap gulita cahaya kemanusiaannya. Akan tetapi cahaya kemanusiaan, cahaya hawa nafsu kita selama ini merasa lebih paling wujud daripada wujudnya cahaya Tuhannya di dalam hatinya. Karena itulah manusia takkan pernah mendapatkan malam kemuliaan ini bila masih manusianya merasa lebih mulia daripada Tuhannya. Kita lanjutkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Tahu kita selama ini, tahu saya selama ini, ya malam di bulan suci Ramadan. Yang datangnya sekitar bulan yang ganjil 21, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Disitulah malam kemuliaan, malam-malamnya dohir, mulia-mulianya hoak. Ketika manusianya masih diagung-agungkan di dalam hatinya, apapun yang dilakukannya ya hoak. Maknanya percuma dan tak berguna. Kenapa? Manusianya belum menjadi hamba Allah. Akan tetapi manusianya menjadi Tuhan yang menyerupai Allah sebagai pencipta yang ada di dalam dada setiap diri manusia, yang mana manusia ingkar kepada kemakhlukannya, manusianya kepanasan duduk di dalam singgasananya Allah selama ini. Mari kita lanjutkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita malam hati kita akan nafsu kita, malam diri kita atas kewujudan kita, malam diri kita atas kehidupan kita, malam diri kita atas kekuasaan kita yang ada, terang benderangnya wujudullah yang ada, terang benderangnya uripe Allah yang ada, hanyalah terang benderangnya kekuasaan Allah. Meskipun sedetik itu lebih mulia, sedetik lebih mulia daripada usia kita selama ini. Seumpama saya usia 50 tahun. 50 tahun itu hancur lebur kalah dengan hanya sedetik ketika manusianya ketemu dengan malam kemuliaan itu. Ketika malam manusianya goib, manusianya tidak wujud manusianya, maka yang maha mulialah yang wujud.
Itulah yang dimaksud malam kemuliaan, yang maha mulialah yang hidup. Itulah yang dimaksud malam kemuliaan, ketika hanya kuasa Allah lah yang mulia, yang menguasai manusianya. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud malam kemuliaan, ketika manusianya sudah tidak mulia lagi. Ketika manusianya sudah tidak wujud lagi. Ketika manusianya sudah kembali kepada alam lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud malam kemuliaan itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Maknanya ketika kita belajar hakikat makrifat, mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, ketika kita sudah sampai di dalam surganya Allah, ketika sudah sampai di dalam menyaksikan Allah meskipun sedetik, itulah Islam yang sebenar-benarnya Islam itu. Maka hancur leburlah, maka percuma dan tak bergunalah usia-usia kita yang selama ini kita jalani di dalam melaksanakan ibadah, sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya yang selama ini kita lakukan. Ternyata ditolak semuanya. Kenapa? Karena belum menemukan malam kemuliaan, belum menemukan malam Lailatul Qadar, belum menemukan kehendak dan kuasanya Allah daripada kehendak dan kuasa manusianya selama ini di hatinya. Mari kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, dalam kurung Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu tandanya malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maknanya malaikat itu dilambangkan suci. Kenapa? Karena malaikat bersedia sujud tunduk kepada Adam. Malaikat mengakui di dalam hatinya bahwa dirinya gaib. Malaikat mengakui di dalam dirinya bahwa dirinya makhluk. Malaikat mengakui di dalam dirinya bahwa dirinya tak wujud, yang wujud hanya Allah. Itulah bukti malaikat menerima sujud kepada Adam. Maknanya malaikat menyatakan bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak ada tanpa uripe Allah. Kalau kita selama ini kan tak pernah bersujud. Kenapa? Karena kita merasa lebih wujud daripada Allah. Kenapa kita tak dikatakan tak pernah bersujud kepada Allah? Karena karena kita merasa lebih nyata, lebih wujud, lebih perkasa, lebih kuasa daripada Allah yang menciptakan semua ini. Jadi lambangnya malaikat Jibril itu ketika sudah malam kemanusiaannya, ketika sudah gaib kemanusiaannya, ketika sudah hancur fana kemanusiaannya, ketika sudah tak berkuasa lagi manusianya di dalam hatinya, itulah lambang turunnya Jibril. Lambangnya kesucian. Jadi itulah yang dimaksud Jibril itu sudah jangan dicari mukanya lagi. Maknanya ketika manusianya sudah suci dari diri manusianya di dalam hatinya, ya itulah Jibril yang membawa wahyu-wahyu ilahi dan mengatur alam semesta ini dan mengatur manusianya. Maknanya
bukan Jibrilnya yang mengatur alam semesta ini, tapi hidup, tapi urip yang ngauripe Jibril itulah yang memelihara dan menjaga alam semesta ini. Yang mengatur segala urusan apapun yang dikerjakan manusia, sehingga di dalam Al-Quran ada ayat, Muhammad, bukan kamu yang melempar, ketika kamu melempar hanya akulah yang berkuasa melempar itu. Inilah yang dimaksud Jibril memelihara hamba-hamba kekasih Allah. Maknanya Allah menjadi sang kekasih bagi hamba-hambanya yang sudah kembali kepada Tuhannya, sehingga apapun yang terrealisasi, aktivitas apapun bagi hambanya sudah menjadi aktivitasnya Allah sendiri, sudah menjadi pagelarannya Allah sendiri, bukan aktivitas dan bukan pagelaran manusianya lagi di dalam hatinya. Kita lanjutkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbitlah fajar. Jadi ketika manusianya sampai ketika mengikuti bimbingan-bimbingan baiat sampai kepada malam Lailatul Qadar, malam yang dikehendaki Allah, malam yang dikuasai hanya Allah. Itu malam Lailatul Qadar itu, ketika malamnya kemakhlukan manusianya yang sudah tak bisa mengaku-akui keberadaan, kewujudan, kehidupan, kekuasaan manusianya lagi, yang ada hanyalah kehidupan, kenyataan dan kekuasaannya Allah, maka itulah kesejahteraan malam itu sampai terbitlah fajar. Maknanya terbit fajar itu manusianya bangkit kembali dan pulang kepada lillahi ta'ala. Terbitnya fajar adalah ketika sudah terang benderang uripe Allah daripada terang benderang uripe manungsane di dalam dirinya. Inilah yang disebut Al-Qadar itu. Jadi bila manusianya belum masuk surga, ya tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika manusianya belum masuk surga dan menyaksikan wajah Allah, ya tidak akan pernah Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu yakni ketika manusianya sudah memalamkan dirinya di hatinya, sehingga terang benderanglah Tuhan yang menghidupi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah, para sahabat-sahabatku tercinta dimudahkan, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri dan sebelum kita adakan tanya jawab, marilah kita gemahkan bersama-sama di penghujung kajian ini dengan kalimah-kalimah dengan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.